banyak orang Kristen yang memiliki banyak masalah. Bila masalah ini merupakan masalah luaran, masalah itu tidaklah terlalu penting. Tetapi banyak di antara masalah ini mengacu pada kegelapan yang di dalam dan kekurangan kejernihan rohani. Kita tidak dapat menganggap enteng hal ini. Berbagai situasi diperlukan orang Kristen untuk kemajuan rohani. Namun kita tidak dapat membiarkan diri kita untuk terus berada di dalam kegelapan. Tuhan tidak berkehendak agar kita terus berada di dalam masalah. Tuhan tidak mau kita terus berada di dalam kegelapan. Bagaimana kita dapat menjadi jernih atau menjadi jelas secara rohani? Mari kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 menuliskan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat ini memberitahukan bahwa saat firman Tuhan masuk, kita dapat membedakan antara mana yang dari roh dan mana yang dari jiwa. Kita tidak dapat mengerti perbedaannya hanya dengan bertanya kepada diri sendiri. Hal ini hanya akan menghasilkan kebingungan. Semakin kita melihat di dalam kita, semakin kita mencari di dalam diri kita, kita akan semakin menemukan banyak masalah, dan kita semakin berada di dalam kegelapan. Satu pertanyaan akan membangkitkan 10 pertanyaan yang lain, dan 10 pertanyaan akan membuat 100 pertanyaan. Di satu sisi, bila firman Tuhan masuk ke dalam kita, kita tidak perlu menanyakan apapun. Semua pertanyaan akan hilang, dan kita akan menjadi jelas. Misalnya kita bertemu seseorang di jalan, dan kita membicarakan sesuatu dengannya. Sekalipun kata-kata kita benar, terkadang kita dapat merasakan tidak nyaman setelahnya. Perkataannya benar, dan maksud kita baik, tetapi yang kita rasakan di dalam justru sebaliknya. 1 jam kemudian, kita berjumpa seorang saudara dan berbicara dengan dia. Perkataan kita membantu saudara itu. Kali ini kita merasa puas di dalam. Kita merasa bahwa beban kita sudah terlepas, dan kita merasa telah mengerjakan sebuah pelayanan bagi Tuhan. Ada perbedaan kecil dalam perkataan yang terucap pada dua kesempatan ini, tetapi terdapat perbedaan yang besar pada perasaan di dalam kita. Perbedaannya sangat jelas bagi kita. Perbedaan itu menyatakan bahwa yang satu salah dan yang satunya benar. Perbedaan aktivitas lahiriah antara keduanya dapat diabaikan. Sepintas dalam kedua kesempatan itu kata-kata yang diucapkan identik, tetapi di dalam kita merasakan perbedaan. Ketika firman Tuhan di dalam kita dapat mengerti dari dalam, yang mana berasal dari roh dan yang mana dari jiwa. Setelah memiliki pengertian batin seperti ini, kita tidak akan bertanya-tanya lagi. Mazmur 119 ayat 130 menuliskan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ketika firman Tuhan masuk ke dalam kita, firman itu memberi terang, sehingga batin kita menjadi jernih, dan kita pun akan memiliki kepastian. Firman Tuhan bukan sekedar tulisan yang kita baca. Firman Tuhan juga diperlukan agar roh Tuhan dapat membuat firman ini hidup di dalam kita. Hanya firman Tuhan yang hidup yang akan berguna. Dan firman ini akan memisahkan roh dan jiwa. Hal ini bukan perkara tentang membaca sebuah buku dan berusaha menemukan mana yang rohani dan yang mana dari jiwa. Bahkan bila kita mengikuti cara yang diberikan buku,
hasilnya tetap berasal dari jiwa. Tetapi ketika firman Tuhan masuk ke dalam kita, firman itu menerangi kita. Dia akan memisahkan jiwa dan roh. Kita akan mengerti yang mana yang benar dan mana yang tidak. Inilah pengetahuan batin. Orang seperti ini tidak perlu lagi bertanya, karena dia sudah memiliki terang di dalam, sehingga dia dapat melihat dari dalam. Beberapa orang terus bertanya-tanya, apakah diriku hidup bagi Tuhan atau bagi diri sendiri? Apakah ini kehendak Tuhan ataukah kehendakku? Memang sangat susah bagi kita untuk membedakan yang mana adalah ide atau pikiran kita, karena kita sering sekali tertipu oleh pikiran atau maksud kita. Namun demikian, segera setelah firman Tuhan masuk, hal itu menyaring pikiran dan maksud hati kita, dan segera menunjukkan pikiran mana yang menyimpang, pikiran mana yang tidak berguna, pikiran mana yang egois, pikiran mana yang datang dari rasa takut, dan pikiran mana yang melindungi diri kita sendiri. Di dalam batin, kita akan melihat diri kita, dan kita dapat menjadi jelas. Menganalisa diri tidak memberikan terang kepada kita. Hal itu justru akan membawa kita semakin tertipu oleh diri sendiri. Semakin kita menganalisa diri sendiri, semakin kita akan tertipu, dan hal itu akan semakin menghalangi firman Tuhan untuk masuk ke dalam kita. Ketika firman Tuhan masuk ke dalam kita, mata kita akan terbuka, dan kita tidak perlu lagi untuk bertanya, karena kita akan dapat membedakan pikiran dan maksud hati kita. Setiap kali kita memiliki masalah, kita harus mencari terang firman Tuhan. Dengan cara ini, kita tidak akan tertipu. Banyak anak-anak Tuhan membedakan yang mana benar dan yang mana salah menurut hati nurani. Namun kita perlu tahu bahwa hati nurani manusia masih merupakan sesuatu yang dangkal. Ketika kita diselamatkan, kita menerima Kristus menjadi hidup kita, atau Kristus menjadi hayat kita. Kristus yang menjadi hayat kita adalah sesuatu yang jauh lebih dalam daripada hati nurani. Beberapa hal sering lolos dari ujian hati nurani, tetapi belum tentu lolos dari ujian hayat. Kadang kita melakukan sesuatu dengan cara coba-coba. Jika hati nurani kita bersih setelah melakukan sesuatu, kita dapat bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Tetapi bila hati nurani kita bersalah, kita meminta pengampunan dari Tuhan. Seringkali kita harus menunggu sampai selesai melakukan sesuatu sebelum kita tahu benar atau salahnya hal itu. Kita perlu sadar bahwa kita memiliki Kristus yang menjadi hayat kita. Ketika firman Tuhan masuk ke dalam kita, hayat itu memberi kita terang, dan kita pun menjadi mengerti, bahkan sebelum kita melakukan apapun. Firman Tuhan memberi terang, dan membuat kita mengerti yang mana berasal dari roh, dan yang mana berasal dari jiwa. Setiap kali kita menyentuh roh, kita akan sadar bahwa ini adalah roh. Dan ketika kita menyentuh jiwa, kita akan sadar bahwa ini adalah jiwa. Kita akan mengerti segera setelah kita menyentuhnya, sehingga hal ini akan menjadi jelas bagi kita. Firman Tuhan akan bersinar di dalam kita dan membuat kita menjadi jelas. Firman itu hidup dan beroperasi. Hal ini bukan sesuatu yang di luaran atau sesuatu yang lahiriah, tetapi sesuatu yang ada di dalam batin kita. Kita tidak dapat membedakan roh dan jiwa berdasarkan hal-hal yang di luar. Daya pembeda ini merupakan hasil dari kejernihan batin. Hanya dengan demikian, kita dapat benar-benar mengenal Tuhan secara nyata.
dan mengenal jalan mana yang harus kita ambil. Tuhan menerangi kita.